Udah mulai nih, udah record nih. Halo guys, kembali lagi di channel Daryl Aldarian. Terima kasih buat kalian udah subscribe channel ini dan juga terima kasih buat kalian udah klik video ini ya. Nah, episode kali ini gua akan bikin podcast bersama Rama. Lagi. Rama lagi. Kemarin sama dia, sekarang sama dia lagi. Nah, ini kita berbeda ya. Kontennya berbeda. Ini baru pertama kali kita mau podcast ngomongin masalah hobi kita nih. Kan hobi kita sama nih ya. Yoi. Hobinya melihara binatang, segala macam binatang, gitu-gitu. Nah, sekarang gue pengen tanya ke lu nih, Ram. Yep. Ini kita kayak talk show aja, talk show. Nih, jadi lu pertama kali, lu kok bisa hobi binatang tuh dari apa awalnya? Gua pertama kali pas SD sih. SD? Terus? Pas SD, bokap nyuruh gua miara kura-kura. Kura-kura? Apa sulcata. Tuh? Oh, sulcata. SD sulcata. Udah sulcata gua sama Istar. Abis itu lanjut tuh ke burung, ke ikan. Mulai dari situ sih. Nggak, yang sulcata yang dulu di rumah lu? Iya. Itu yang dari SD itu? Dari SD. Yang udah sempet gede itu? Iya. Oh, awet juga. Dari segede koin. Oh iya? Kecil banget. Itu dulu pasti mahal tuh, belinya kan? Lumayan, nggak tahu udah gue dikasih. 2 jutaan kali ya? Ada sih, ada. Soalnya kan zaman dulu waktu kita SD lah istilahnya kan, belum terlalu banyak yang antusias ke reptil dan ikan-ikan predator gitu. Nah, kalau gua pertama kali melihara atau bisa melihara ke binatang hobi gitu, pertama juga karena kura-kura. Kura-kura, iya. Kura-kura juga. Jadi awalnya gue dibeliin tuh kura-kura Brazil yang di toko ikan-ikan itu kan, kecil-kecil banget, hijau. Iya. Nah, itu kura-kura Brazilnya itu gue beli dari kelas 3 kelas 3 SD dan sampai sekarang baru meninggal tahun kemarin kayaknya. Gede. Iya kan nggak bisa gede-gede banget ya segini. Udah maksimal, nggak bisa gede lagi. Itu dari SD sampai kira-kira udah berapa belas tahun tuh kura-kura. Gila. Nah, sekarang kita ngomongin perikanan nih, perikanan. Nah, ini yang udah kita tahu kan si Rama itu ada punya bisnis ikan kan, bisnis ikan predator gitu. Nah, sekarang gue pengen tanya, kenapa kok mau fokusnya ke ikan, kenapa nggak ke reptil atau ke hewan lainnya, kucing atau apa? Kenapa ikan ya? Karena yang sampai berlanjut itu ikan gue di rumah. Maksudnya non-stop yang dari SD sampai sekarang tuh pelihara terus? Ikan terus, selalu nambah, ada yang mati, ada yang nambah terus, pokoknya nambah terus deh. Lebih ke ikan, karena awalnya lebih murah sih dari sebenarnya ikannya. Iya sih. Dibanding reptil kan? Reptil kan harganya lebih tinggi. Lebih murah. Nah, tapi kedepannya lu mau ini gak sih kayak misalkan bisnis reptil, bisnis kura-kura? Pengen paling tortoise doang. Tortoise doang ya? Perkadalan nggak ya? Enggak. Kenapa tuh? Nyokap gak suka. Oh. Emang biasanya gitu susah. sih? Susah. Iya. Tapi kalau misalnya orang tua udah nggak suka tuh udah susah. Sebenarnya dari lu nya sendiri lu suka kan? Suka sih. Kayak tegu suka iguana gitu suka kan? Iya, makanya. Gue juga gitu. Gue tuh pertama sebenarnya bokap nyokap gue tuh sebenarnya nggak begitu suka sama iguana awalnya. Tapi dulu gue SD punya iguana. Oh, okay. Iguana hijau, udah gede banget, tapi udah gue kasih ke om gue. Sama kayak di rumah lu? Rumah gue kan ini merah. Oh ya, dua-duanya? Nah, yang ini hijau, cuman satu. Terus habis itu bokap sama nyokap tuh nggak kurang suka sama kadal gitu lah. Dan akhirnya gue tetap beli. Beli, akhirnya mereka jadi suka gitu lah. Terus sempet juga punya ular sanca, udah pernah. Sanca batik. Nah, itu diomelin gua sama nyokap tuh, disuruh kasih ke orang. Waduh, gede punya lu? Enggak, masih kecil. Sejempol kayak. Panjang tapi kan. Terus habis itu pas kuliah, itu gue belinya pas SMA. Beli sancanya itu pas SMA. Terus pas kuliah, gue beli ular lagi. Ular boa. Oh, boa. Boa yang salmon. Boa tuh nggak bisa gede? Boa bisa, tapi ya nggak begitu gede. Kalau sanca kan gede banget. Yang nggak bisa gede tuh? Ball python. Oh, ball python. Ball python. Nah, gue sempet beli ular boa kan, boa salmon. Nah, itu sempet dibolehin lah sama nyokap. Terus habis itu gue mau pindah ke Semarang kan. Pas mau pindah ke Semarang kan, otomatis binatang-binatang gue kan juga harus pindah di sana kan, soalnya nggak ada yang ngurus. Nah, pas mau pindah ke Semarang, bokap gue baru tahu, wah kok pelihara ular nih. Akhirnya nggak dibolehin, dijual nih. Dituker sama Redfoot.
Oh, sempet ada loh. Sempet ada gue. Iya. Tapi masih kecil, terus umurnya nggak begitu panjang karena waktu itu gue tinggal pindah ke Jakarta lagi, terus habis itu kura-kuranya masih di sana, nggak ada yang ngurus gitu loh. Oh, lu beli di Semarang? Enggak, gue beli di Jakarta. Lu bawa ke Semarang? Gue bawa ke Semarang. Terus habis itu pas liburan, lu tinggal? Gue tinggal, di sana nggak ada yang ngurus. Iya. Gitu. Kasian sih sebenarnya. Nah, kalau misalnya ngomongin predator, ikan predator, lu berawal dari SMP apa SD? Kelas 1 SMP sih. Kelas 1 SMP? Kelas 1 SMP. Apa tuh pertama pelihara? Pertama TSN. TSN ya? TSN yang sekarang ini. Oh, yang habis ke sekarang ini? Habis sekarang. Wah gila, awet banget sih. Ini bagi kalian yang mau melihat TSN-nya ada di video di atas ya. Itu udah gede banget sekarang TSN-nya. 90 cm. Terus apa lagi tuh? Sempat ada RTC juga, terus ada apa ya? Hiu ada. Hiu laut? Genghis Khan. Oh Genghis Khan, kira hiu laut. Terus apa ya? Palma sih, Orna. Orna, oh. Orna. Yang sampai sekarang itu juga? Sekarang. Wah gila, awet banget. SMP itu ya? 2 ikan itu yang nggak paling awet dari SMP. Kalau ikan atau hewan peliharaan lo yang paling aneh, yang lo pernah pelihara apa tuh? Paling aneh? Paling aneh menurut lo? Burung madu. Udah apa lo pernah burung madu? Burung madu. Taruh di belakang. Ada dulu gue. Oh iya? Dia kan dulu kolam renang tuh. Nah di belakangnya ada taman kecil tuh, ada kandang. Oh di situ? Iya. Ada burung madu. Dapat dari mana tuh? Ada di mana ya gitu ya? Lupa gue, ada kaskus. Wah, gila. Oh iya, dulu emang kaskus tuh. Kaskus. Banyak banget deh pokoknya jual beli binatang yang ilegal juga ada. Iya. Wah kacau sih. Tapi kalau sekarang udah mendingan, udah banyak orang yang antusias kayak jangan melihara binatang yang tangkapan liar gitu kan. Jadi kita harus menjaga lingkungan juga, menjaga alam. Terus apalagi kan ya, ada kapucin tuh kalau. Kapucin tuh monyetnya bajak laut, Pirates of Caribbean. Oh, yang kecil itu? Iya. Oh, lu pernah punya? Ada. Terus ada binturong juga gue. Binturong ada. Itu dilindungi lu padahal tuh. Iya. Untung lu sekarang udah nggak ada. Kan lu bisa bahaya, iya, makanya. Ada. Terus apa lagi? Kakato merah gue ada. Itu juga bukannya dilindungi? Molukan ya. Iya kan? Iya, ada 2 gue sepasang. Nah, dulu waktu gue SMA, kan gue satu sekolah nih masih Rama ini ya. Iya. Dia tuh sebenarnya adik kelas gue, beda 2 tahun 2 tahun. Nah, tapi dia tuh hobinya tuh aneh-aneh banget. Dia pelihara elang lah apa, ya kan? Ada apa aja tuh, elang apa tuh? Duh, banyak ya, elang laut ada. Bondol ada 4 gue. Oh iya? Bondol 4. Ada yang import juga. Oh, gila. Iya, dari India. Kalau burung hantu lu sempet pelihara? Burung hantu yang mati gede, gue lupa lagi. Barn owl, bukan? Bukan. Yang putih. Kayak full putih. Oh, yang kayak di Harry Potter itu? Bubo sumatranus namanya. Oh, gua nggak tahu deh. Cari deh, coba boleh. Wah, iya. Bubo sumatranus. Ini emang kalau bisa melihara binatang tuh emang dari dulu tuh aneh-aneh banget sih si Rama nih. Dia mirip Snowy Owl, tapi dia dari Indonesia. Oh. Iya. Mirip yang kayak di Harry Potter gitu, tapi asli Indonesia. Asli Indonesia. Gitu. Gila. Kalau ikan predator yang paling aneh yang lu pernah pelihara? Paling aneh? Yang menurut lu kok bentukannya aneh gitu? Apa ya? Dulu ya? Iya, Orna menurut gua, karena kayak ular. Oh iya, emang kan sebutannya kan ini kan apa? Dragon ya apa? Iya, apa dragon fish apa sih? Oh, iya. Itulah. Nah, kalau gua yang paling aneh menurut gua, jadi dulu gua tuh main ikan tuh dari SMP kelas 2. Itu gua pertama pelihara tuh RTC, alligator gar, alligator spatula. Iya, spatula sama Palmas albino. Nah, terus Palmas albino sama RTC-nya mati. Nah, tinggal sisa 2. Nah, itu udah sampai gede banget tuh, sampai akhirnya itu gue sampai nggak muat ya, akuariumnya nggak muat, terus gue taruh kolam juga nggak ada yang ngurus. Akhirnya gue pindahin lah ke tempat om gue, dan gue berapa tahun yang lalu itu sempet ngeliat masih ada, itu udah gede banget, Ram. Bener-bener sepaha gitu. Buset. Gede kolam banget. Taruh akuarium, tapi akuarium itu emang gede banget. Kayak akuarium di rumah lo kayaknya deh. Hah? Segede gitu. 2 meter. Lebih kali? Lebih kayaknya sih, lebih. Pokoknya gede banget itu, soalnya dulu sempet buat akuarium laut, cuman udah nggak ada. Akhirnya dimasukin, jemuluin ikan. Isi itu doang? Itu doang. Dikasih ikan
beku gitu, ikan pasar, ikan mas gitu, lemparin yang udah mati. Gila. Gitu. Gila sih emang. Nah yang ikan yang aneh kalau gue pelihara ya, paling langfish. Langfish yang paling aneh gitu. Iya. Soalnya itu kan ikan purba kan, ikan purba. Betul. Langfish yang Afrikan. Iya Afrikan. Yang umum yang Afrikan kan. Afrikan. Yang paling mahal tuh yang Australia tuh. Wah gila itu sih. Albino juga ada kan nih? Ada. Dulu ada di yang di Kemang tuh tokonya apa namanya? Aquatic kan ada tuh dulu albino. Albino tuh berarti Afrikan. Afrikan yang albino. Australian nggak ada? Nggak tahu deh. Kayak mahal banget. Wah kalau ada sih yang nggak ini aja sampai 20 juta kan? Hah? Kalau nggak salah. Yang Australian. Gila. Kalau nggak salah ya. Setahu gue. Pokoknya mahal banget ya. Dulu gue punya langfish. Spencer sempat ada nggak sih? Nggak ya? Spencer apa sih? Yang harus dingin terus gerak mulu. Oh enggak, gue nggak pernah punya. Susah sih mereka. Iya katanya sih, kata orang-orang sih susah. Soalnya harus kenceng kan? Iya. Tapi banyak tuh yang jual sekarang. Spencer. Apa? Spencer banyak iya. Lagi ini banget. Lagi banyak-banyaknya. Fahaka ada loh. Fahaka ada. Itu juga aneh sih. Iya aneh. Ikan buntel tapi nggak bisa. Bisa, tapi kalau kita gangguin doang. Misalkan kita ambil, kita cubit. Nah dia bisa ngembang gitu. Kayak balon gitu? Iya kayak balon. Fahaka bisa. Oh bisa? Bisa. Oh. Tapi gue nggak pernah kan. Kalau bikin kembungnya itu kan malah stres kan. Itu kan bikin stres kan. Iya jangan. Makanya gue nggak pernah gituin. Iya. Fahaka pernah punya 2 kali gue. Pertama kecil banget mati. Sebisa akhirnya gue beli yang sedang. Itu awet tuh sampai berapa tahun. Terus akhirnya sekarang udah nggak ada. Nah, makannya lobster. Iya lobster yang di. Lobster. Iya makanya seru gitu kalau dikasih lobster gitu kan langsung kayak dicabik-cabik. Wah seru banget sih ngeliatnya. Tuh kan senggol dikit tuh arwana gitu tuh kalau misalkan ada sesuatu dikit pasti kaget dia. Karena ini baru masuk juga kan arwananya. Jadi masih agak kagetan gitu. Nah kalau gue binatang peliharaan gue yang paling aneh yang sampai sekarang itu ya tarantula sih. Anjir, tarantula ya. Mati satu ya? Gue ada 3 tadinya. Sekarang tinggal 1. 2 mati? 2 mati. Yang gue tuh, ini kan yang sekarang itu nama jenisnya Brachypelma bohme. Gue dulu punya golden, apa ya? Pokoknya yang warna kuning gitu lah, yang galak banget. Terus satu lagi apa gitu? Beracun? Masih kecil, beracun semua lah. Ini juga? Iya, tapi nggak bikin mati. Paling cuma panas dalam, bengkak gitu. Iya, tetap aja anjir. Tetap aja sakit ya. Iya, makanya. Aduh. Jadi, lo kan sekarang lagi bisnis ini kan, ikan. Yes. Terus lagi pandemi corona gini kan. Nah, kita kan nggak bisa, istilahnya belum bisa hunting ikan lagi gitu-gitu. Nah, menurut lo gimana nih? Lo dalam bisnis ikan ini semenjak pandemi corona ini apa malah meningkat atau malah menurun? Malah meningkat. Malah meningkat ya? Malah meningkat. Orang di rumah banyak, gabut kan. Jadi banyak banget yang miara ikan justru. Iya bener sih. Iya kan? Dia nonton YouTube gitu-gitu lama-lama, wah BM nih beli, udah. Iya. Akhirnya hubungin ke Aquatropik. Iya. Mungkin orang-orang yang di rumah itu juga kayak mungkin punya akuarium udah nggak kepake kan. Iya, terus pengen gitu. diisi lagi. Iya bener sih. Bahkan ada juga yang malah bikin akuarium. Baru beli gitu minta ya? diisiin. Oh. Iya. Jadi kayak tunggu dulu berapa lama lagi ntar langsung gitu. Iya. Yang mesen gitu ya. Gokil sih. Emang pas lagi pandemi ini sih lumayan sih penjualannya. Lumayan. Nggak cuma ikan mungkin reptil, mamalia, kucing gitu juga mungkin. Tapi kita juga nggak bisa istilahnya mantau langsung juga bisa. Karena kan takut kan virus-virus. Iya, karena berbahaya. Kita juga rumahan, jadi belum buka toko. Betul. Iya, jadi sementara kirim-kirim. Betul itu. Sementara kirim-kirim atau enggak paling ketemuan di mana di luar rumah. COD. COD. Itu milih-milih langsung paling video call ya. Iya, video call bisa tuh. Kalau misalnya emang kalian pengen tahu stok kita apaan. Iya. Bisa video call atau bisa nonton juga video gua udah paling update. Di paling terupdate itu. Yes. Itu sekarang lagi banyaknya Dats. Banyak banget Dats sama apa namanya? Pibas ya? Pibas ada banyak. Banyak. Gitu. Nah, sekarang kita mau ngomongin yang mungkin udah ikan umum ya. Mungkin udah banyak yang pelihara juga. Yes. Yaitu arwana. Kita mau ngomongin arwana nih. Nah. Gimana? Jadi kalau arwana ini kan baru gua ambil ini super red. Jadi treatmentnya itu apa sih? Biasanya yang perlu di treatment kalau untuk ukuran segini ya?
Untuk apa nih? Mau naikin warna? Iya, naikin warna. Dorin udang aja sih, sikat udang terus. Udang terus ya? Udang terus. Kalau kelabang tuh biasanya buat apa sih? Kelabang tuh katanya kalau lu ikan lu nih susah makan, lagi nggak mau makan gitu, lu kasih kelabang. Oh, biar dia galak gitu ya? Biar dia galak buat naikin nafsu makan. Nah, ini kan yang gue punya ini kan masih sekitar ukuran 25 cm. Yes. Nah, kalau ukuran segini tuh udah bisa buat tanning belum sih? Untuk ukuran 25 belum sih. Belum ya? 30 baru bisa. 30-an ya? 30. Karena resiko juga ya, takutnya dia stres atau apa, malah nggak mau makan nanti ya, takutnya. Masih apa ya istilahnya, pertumbuhannya lagi cepet juga sih. Saya segini nih, ntar 30 up baru deh. Iya. Gitu, sekarang fokus dimakan aja. Nah, gua waktu itu nonton videonya Irfan Hakim kalau nggak salah, atau siapa ya. Nah, waktu itu ada yang ngomongin masalah crossback. Crossback? Nah, crossback arwana. Nah, katanya banyak orang yang percaya itu crossback tuh dari Malaysia. Tapi ternyata enggak, Ram. Oh, crossback tuh emang asli Indonesia juga. Riau? Dari Kalimantan kayaknya deh. Oh, Kalimantan? Oke. Kalau nggak salah sih gitu, waktu itu gue lihat di videonya Irfan Hakim. Cuman sertinya ada serti Malaysia. Makanya kan ada yang serti Malaysia, iya. Ada yang serti Ada Indonesia serti juga kan, iya makanya. Iya. Mungkin ya di Malaysia mungkin diternakin juga. Akhirnya kan sertifikatnya sertifikat sana kan. Iya. Nah, naikin harga. Iya. Padahal katanya ikannya itu ya ikan Indonesia, asli Indonesia. Iya. Sama kayak Super Red ini, bagi kalian yang nggak tahu, ini adalah ikan asli Indonesia. Kalimantan. Di Kapuas Kalimantan. Hulu. Iya, di Kapuas Hulu bener. Nah, ini semua arwana mostly dari Indo ya? Dari Indo mostly, kecuali yang Silver. Iya. Silver, terus habis itu yang mana lagi? Yang Nil ya? Nil. Sungai Nil. Iya. Sungai Nil mana sih? Gue juga tahu. Gue juga nggak tahu. Jangan ngomongin ini dah. Terketahuan bego kita. Iya. Gue juga nggak tahu lu sungai mana. Tuh. Nih, gue pengen nanya lagi nih. Lu kan dulu kan suka banget sama reptil kan, kayak kura-kura gitu. Suka. Lu bakalan mau pelihara lagi gak? Lagi ngincer Aldabra gue. Wah, gila. Pengen banget gue Aldabra. Gila. Segininya ada berapa? 20 ya? 20 juta gila. Tapi emang lagi gencar-gencar ya, Ram? Sekarang Aldabra? Aldabra, iya makanya. Soalnya kan si Irfan Hakim punya. Terus Atta Halilintar tuh ikut-ikutan dia. Ikut-ikutan beli juga. 2 ekor. Tapi cakep sih. Yang hitam punya doang Irfan gitu Hakim. bisa mahal ya, heran gue. Karena langka. Iya sih. Belum banyak yang breed kan. Iya. Katanya sih gagal terus, katanya. Oh, oke. Gua nggak tahu sih gimana caranya. Makanya dia nyobain yang di Faunaland ya? Iya, tapi gagal kan? Gagal. Iya, yang di Irfan Hakim kan dicobain ke Faunaland tapi gagal. Iya. Nah, mungkin karena itu juga. Jadi harga mahal. Supply and demand ya kan. Sama kalau kura gue mau Radiata udah udah nggak boleh dijual beliin ya. Jarang sih di sini. Iya, banget gue. Udah kalau nggak salah sih tahu gue ya, Radiata tuh udah bener-bener masuknya ke endangered species, udah mau punah. Seluruh dunia berarti? Iya, udah nggak dibolehin. Gara-gara ada kasus yang di satu tempat itu isinya Aldabra itu apa? Radiata semua. Wah, anjir. Di satu rumah gitu, kayak Radiata semua itu buat dijual-jualin, itu juga tangkapan liar. Black market berarti? Black market ya, kayak black market anjir. gitu. Nah, katanya tuh sekarang udah nggak dibolehin buat Radiata dijual beliin gitu loh. Karena itu. Makanya di toko-toko reptil udah nggak ada kan? Udah nggak ada yang jualan. Paling orang buat kolektor aja sih. Iya, emang yang udah punya lama. Iya. Dulu baru banyak banget dan mahal sih emang. Mahal emang. Dari dulu. Dia tuh mirip-mirip, lebih mahal daripada sulcata malah. Jauh lah. Iya. Sekarang tuh udah nggak dibolehin. Lu kalau kura air suka bener? Kura air? AST, CST. Oh, oke. Alligator snapping turtle sama common snapping turtle. Gue mata-mata sih. Mata-mata. Gue dulu punya, Ram. Mata-mata. Ukuran segini. Merah? Mati, iya merah. Anjir, mahal gila. Gue sedih banget tuh, gue beli 2,5. 2,5 nih ya? 2,5. Cakep sih. Dia makannya nyedot ya? Nyedot. Sup gitu. Keren sih. Feeling gue matinya itu karena kayaknya sih, kan gue selalu ngasih makan ikan mas kan. Oh, ikan mas kan sebenarnya banyak parasitnya. Yes. Nah kayaknya sih feeling gue gara-gara itu. Jadi tiba-tiba mati. Iya, tiba-tiba mati. Jadi kayak misalkan hari ini gue kasih makan ikan mas, besokannya udah mati. Ya Allah. Makanya gue nggak tahu tuh, kayaknya sih gara-gara parasit di dalamnya ikan masnya itu. Iya. Sayang banget. Tapi gue pengen beli lagi sih itu. Mata-mata.
Sekarang udah lebih murah. Oh ya? Iya udah 1,an. Karena udah mulai banyak yang jual. Iya. Kalau AST lu nggak mau lagi AST? AST suka banget sih gue sebenarnya. Dulu lu punya kan? Gede. Iya kan gede kan? Gede. Lu jual ya? BU banget. Sayang BU banget gue jual akhirnya. Murah banget ya gue jual 650 dong. Gila sayang banget. Padahal kalau udah gede banget. Lumayan sih. 20 cm ada? Ada lebih lah. Itu bisa jutaan, Ram. Itu 2 juta Sumpah. nyampe. Iya. Anjing gue BU banget 6,5 doang. Aduh. Gila. Tapi itu udah lama ya jualnya? Udah lama. 2 tahun lalu ya. Padahal CST gue ada juga. iya, CST ada kan lu? Gede juga. Lu jual lagi? Mati. Oh, mati. Makan tikus. Oh, gara-gara makan tikus terus mati? Tikus got Nah. masuk ke dalam kontainernya. Ah. Dihajar sama dia. Ya. Dia mati. Dia mati. Ya iyalah. Kan tikus kan jorok banget ya. Makanya. Gitu. Dan gue pengen ngomongin masalah ada banyak ya yang jual beli Instagram jual beli reptil. Nah itu gue lihat beberapa ada yang jual Chinese giant salamander. Nggak boleh? Sebenarnya itu kan nggak boleh, Ram. Dijual beliin. Dilindungi? Itu dilindungi banget. Oh, jadi, gitu. Jadi sejenis salamander. Tapi bisa gede banget. Yes. Nah itu sama orang-orang jual beli di Instagram Indonesia, jual beli reptil itu ada yang jual gitu loh. Nah gila. Makanya itu gue belum tahu, ini bisa gede banget kan? Bisa gede banget. Yeah. Itu tuh sebenarnya nggak boleh tuh buat dijual beliin karena emang udah critical endangered. Jadi udah bener-bener mau punah gitu loh. Iya. Yeah. Kayaknya dijual kecil-kecil ya? Iya kecil-kecil. Nah makanya itu aneh. Itu di breeding itu gimana ya? Kalau bisa breeding mah nggak apa-apa dah. Iya sih. Sebenarnya kan. Kecuali kalau emang dia Hasil breed masih nggak iya. apa-apa. Tapi kalau misalnya tangkapan liar gitu, wah bahaya sih. Gila. Kasian juga sih. Yohan nggak dilindungi? Yohan enggak. Oh nggak? Nah, enggak. Iya. Itu soalnya dia kan udah umum, istilahnya kayak di luar negeri, di Amerika. Udah gitu. banyak yang punya juga? Iya, katanya sih kayak di toko-toko pet shopnya itu umum. Oh, oke. Reptil umum gitu loh. Jarang lebih di sini? Di sini jarang. Oke. Jarang. Nah, soalnya belum banyak nge-breed juga sih. Di Indo nggak ada? Di tetrapod bagi kalian yang tahu tetrapod, itu dia sempet mau nge-breed, tapi gagal terus. Jadi dia ngeluarin telur, tapi nggak ada isinya gitu lah. Jadi cuma buang telur doang. Oke. Gagal terus gitu. Unfertile apa gitu ya? Iya. Yeah. Selalu gagal. Nah, kedepannya gue yang pengen gue breeding sebenarnya iguana. Soalnya kan gue udah ada 2 tuh, jantan sama betina. Nah, sepasang. Nah, kedepannya pengen nyoba sih. Sempet telur nggak? Belum. Kayaknya yang cewek tuh belum mau kawin deh. Tapi yang cowoknya tuh udah kepengen terus. Caranya gimana? Biar nih. Ya berarti yang ceweknya mungkin belum Tungguin puber aja lah, belum puber. Iya. Oh, emang lebih tua yang cowok ya? Lebih tua yang cowok. Oh, oke. Emang belinya dulu cowoknya lebih gede dibanding ceweknya masih kecil. Tapi lu beli sekaligus 2? Enggak? Satu-satu? Sekaligus 2. Oh, barengan? Oh Oh, gitu. Tapi emang ukurannya udah kelihatan gede kalau yang cowok. Iya. Mungkin belum siap kali. Kedepannya sih pengen banget buat nyoba ngebreed iguana. Terus kandang baru lu buat apa? Hah? Kandang baru lu buat apa? Itu iguana. Yang di kotak? Oh itu? Iya. Nah itu buat next project itu, reptil juga. Okay. Ada deh, rahasia. Iya. Pokoknya kalian nantiin aja tuh videonya. Gue bakalan masukin reptil ke sana kadal. Yang pasti jinak banget sih. Gitu. Oke, mungkin segitu aja ya kali ya. Kita podcast kali ini. Mungkin kalau kalian yang suka konten podcast seperti ini, komentar aja di bawah. Dan request podcastnya sama siapa juga komentar di bawah juga. Siapa tahu gue bisa podcast bareng Irfan Hakim atau siapa. Amin. Amin. Dukung terus channel Daryl Adrian dengan subscribe, like, terus bagikan ke teman-teman kalian ya. Dadah.